أنفسنا يا الله خصوصا يا الله أبائنا ورحمة وجدتنا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sekali lagi kita bacakan surah Al-Fatihah untuk anak-anaknya Bapak Mahmud jamaah kita yang dari Malang dilarikan ke kanker otaknya. Mudah-mudahan memberikan kesembuhan, kesehatan, kesabaran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratal mukarram wal mukarram, para bapak, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita tentunya alhamdulillah bila selalu kita haturkan kepada Allah, yang mana alhamdulillah sampai dengan malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan yang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul kembali dalam rangka untuk menunaikan kewajiban, yakni melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan dari apa yang kita laksanakan pada malam hari ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita semua mudah-mudahan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya. Amin. Yang lagi banyak masalah mudah-mudahan diangkat masalahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat teriring salam tentunya marilah selalu kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga beliau, para sahabat beliau, para pengikut-pengikut beliau, dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang dikatakan kullu ummatin dakhalal jannah, bahwa semua umat Nabi Muhammad ini akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita berusaha mengimani apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian kita praktekkan di dalam keseharian kita, dan mudah-mudahan kita semua kelak akan dikumpulkan dengan Nabi besar Muhammad SAW. Amin. Amin amin Ya ya rabbal alamin. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Alhamdulillah kita sekarang berada di awal-awal bulan Rajab. Sudah memasuki bulan yang agung. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Inna iddatash syuhur indallahi isna asyara syahran." Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Nah, dari 12 bulan ini ada yang dikatakan dengan arba'atul hurum, 4 bulan yang mulia-mulia, bulan yang agung. Di antaranya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah, yang terakhir ini kita sekarang masuk di bulan Rajab. Maka barang siapa yang melakukan amalan-amalan baik di bulan Rajab ini, Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan setiap balasannya. Begitu juga sebaliknya. Kemaksiatan yang kita lakukan di bulan-bulan mulia, maka balasannya, siksanya pun akan pedih. Maka jangan sampai bulan yang mulia ini kita gunakan untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Karena bulan Rajab ini adalah bulannya Allah. Dalam hadisnya Rasulullah SAW mengatakan, "Ar-Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati." Bahwa Rajab itu bulannya Allah, Sya'ban itu bulannya Rasulullah, sedangkan Ramadan itu bulannya umat. Maka siapa orang yang sukses di Rajab, sukses di Sya'ban, maka dia akan sukses di Ramadan. Jadi bulan Rajab ini bulan mujahadah. Apa bulan mujahadah? Bulan kesungguhan kita, bulan pelatihan kita dalam rangka kita untuk menghadapi bulan Ramadan. Makanya ketika datang bulan Rajab yang pertama kali dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, beliau langsung memanjatkan doa, "Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan." Itulah yang dipanjatkan oleh Nabi Muhammad, diberikan keberkahan di bulan Rajab, diberikan keberkahan di bulan Sya'ban, kemudian dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ma'wal barokah, barokah itu bertambahnya kebaikan. Berarti kita bisa memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita dengan semaksimal mungkin. Berarti ini orangnya barokah, tidak mencia-nyiakan waktu, kesempatan yang Allah berikan kepadanya. Nah, di sini dikatakan wa taba'an anil wuqu'i fi madhalimil ibad. Maka jauhilah bagi kita semua yang namanya anil wuqu'i, dari terjumus di dalam mendolimi daripada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jauhi yang namanya sifat dolim secara mutlak, baik itu dolim kepada diri kita maupun dolim kepada orang lain. Dolim itu kan kalau kita artikan artinya menyakiti. Jadi jangan sampai kita menyakiti diri kita, apalagi menyakiti orang lain. Karena kenapa? Li'annahu diwanul la yad'uhullahu ta'ala, bahwa perbuatan-perbuatan dolim kita ini sama sekali tidak akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua akan masuk catatan buku amal setiap hambanya, yang nanti pada hari kiamat buku catatan amal tersebut akan Allah berikan kepada hamba tersebut, tidak dikurang-kurangi dan juga tidak ditambahkan. Maka jangan kita menyakiti baik diri kita, terlebih juga menyakiti orang lain. Terus gambaran menyakiti diri sendiri bagaimana? Di sini dikatakan wa amma dzul abdi nafsihi birtikabil ma'asi. Seseorang dikatakan dia menyakiti dirinya, dia mendalimi dirinya, yakni
dengan dia melakukan perbuatan maksiat atau hal-hal yang dilarang oleh syariat, berarti dia telah menyakiti dirinya. Kok bisa? Ya, karena balasan dari perbuatan yang dia lakukan nanti akan dibalas di yaumil kiamah dengan balasan yang sangat pedih. Berarti kan dia menyakiti dirinya tanpa dia sadari bahwa dia telah menyakiti dirinya. Dia akan mendapatkan hukuman siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita lagi ngerjainnya nggak terasa, ya, lagi ngerjainnya nggak terasa. Maka hal tersebut wajib hukumnya bagi kita, mau tidak mau, untuk kita berusaha menghilangkan perbuatan zalim tersebut, diantaranya dengan kita bertobat atau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu-satunya cara kalau kita nyakitin diri kita adalah bertobat, ya, yang tidak berkaitan dengan orang lain. Dan nanti dibahas tuh bagaimana kalau perbuatan zalim sama orang lain. Nah, ini cara mengobati atau menetralisir perbuatan zalim atas diri kita sendiri, yakni caranya mau tidak mau kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sekarang ini bulan Rajab, yang dikatakan tadi bahwa Rajab itu bulannya Allah, maka perbanyaklah di bulan Rajab ini dengan kita bertobat, minimal dengan kita memperbanyak istighfar. Jadi ulama itu masuk bulan Rajab banyak-banyakin istighfar, biar ketika masuk Syakban dia sudah mulai persiapan untuk belajar puasa. Bahkan dari sekarang nih Rajab, ada yang puasa di awal 1 hari, 2 hari, 3 hari, ada yang puasa di tengah, ada yang puasa di akhir, nggak apa-apa, ya. Atau puasa besok enggak, sekarang puasa besok enggak, apa? Karena melakukan amalan ibadah di bulan-bulan yang mulia, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang baca Quran terus, biar kalau udah Ramadan udah terbiasa baca Quran. Ada yang di Rajab ini, ya, selalu dia berzikir, bersolawat kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya dinamakan dengan wali Rajabiyun, wali yang Allah angkat khusus di bulan Rajab, namanya wali Rajabiyun. Kedudukan orang-orang yang selalu menghidupkan bulan Rajab ini dengan berbagai macam amalan ibadah, baik itu puasa, zikir, sholawat, baca Quran, apapun aktivitas-aktivitas yang baik dia lakukan di bulan Rajab ini. Nah, kemudian waqala Sayyidi Al-Khawas rahimahullah ta'ala, berkata Sayyidi Al-Khawas, madhalimul ibad ala salasati aqsam, bahwa seseorang dikatakan mendolimi terhadap yang lain. Berarti kalau kaitannya dengan orang lain, nah ini dibagi menjadi 3 kriteria. Kalau perbuatan zalim terhadap diri kita, yaitu dengan kita melakukan maksiat, maka cara menetralisirnya yaitu dengan cara kita bertobat. Nah, kemudian ketika kita mendalimi terhadap orang lain, ini ada 3 kriteria. Yang pertama, qismun yata'allaq bin nufus. Yang pertama adalah perbuatan zalim kita yang berkaitan dengan membunuh, menyakiti, memukul, dan lain sebagainya, yang itu tentang hukum-hukum yang berlaku atas perbuatan tersebut ini dibahas di kitab-kitab fikih. Ketika membunuh, maka di situ dihukum bunuh juga atau minimal dibayar dia. Tujuannya apa? Tujuannya ketika nanti di akhirat sudah tidak dihukum lagi oleh Allah. Kalau di penjara maka tetap, karena tidak menerapkan hukum Allah. Dibunuh, orang membunuh jangan boleh dibunuh. Orang potong tangan, boleh dipotong tangan.
Orang nyolok mata, hukumnya dicolok mata. Biar apa? Biar nanti tidak dituntut di akhirat, sudah diselesaikan di dunia dan itu dibahas di dalam kitab-kitab fikih. Itu caranya kalau kita menyakiti yang berkaitan dengan an-nufus, roh, jadi mencabut nyawa orang, menganiaya orang. Makanya kalau nggak mau dicubit jangan cubit orang. Kalau nggak mau ditampol jangan nampol orang. Itu hukumnya nampol ya ditampol, bunuh ya dibunuh. Ketika itu sudah dibalas di dunia, nanti jadi caranya. Ketika kita mendolimi orang yang berkaitan dengan an-nufus tadi. Yang kedua, ya kismun yata'allaqu bil amwal, yaitu perbuatan zalim kita yang berkaitan dengan harta orang lain. Yakni dengan mengambilnya dengan cara bighairi haqqin, bukan cara yang benar. Ya, mengambil harta orang lain dengan tanpa hak. Maka cara menanganinya agar kita di akhirat nanti tidak dituntut, fala budda min raddiha ilal madlum, maka wajibnya bagi kita untuk mengembalikan dari harta yang kita ambil bighairi hak kepada orang yang kita zalimi. Mau nggak mau deh, jangan sampai nanti kita di kiamat dituntut selesaikan di dunia. Nah kalau berkaitan dengan nyawa tadi, ya siap-siap kita kalau nggak mau dibunuh ya jangan bunuh orang tadi gitu. Kalau nggak mau dipukul jangan pukul orang. Kalau nggak mau dicolok jangan colok orang. Kalau sekarang kita nggak dibalas pukul orang, di akhirat dibalas. Ya. Nah ini kalau kaitannya dengan harta bagaimana? Pulangin kepada orang yang kita zalimi, aw warisihi, atau kalau memang orang yang kita ambil hartanya ini tidak ada, bisa kepada ahli warisnya. Ya, berarti anak turunnya. Wa in ta'adzara dzalika, kemudian kalau memang tidak ada ahli warisnya, kita sulit cari orangnya, udah kita cari rumahnya, kita udah pindah, kita cari ke kampungnya, ternyata udah nggak ada, udah nggak tahu kabarnya kemana itu orang. Kita masih punya tanggungan yang memang belum terselesaikan dengan orang tersebut, ahli warisnya nggak ada dan sebagainya. Ya, lam yabqa ghairu tasadduq biha an sahibiha ala madhhabi dzalika. Maka caranya ya selanjutnya yaitu kita mensedekahkan harta tersebut an sahibiha, atas nama orang yang kita zalimi. Keluarkan harta tersebut, sedekahkan pahalanya buat orang yang kita zalimi. Kalau memang orangnya udah kagak ada, ahli warisnya udah kagak ada, keluarkan harta tersebut yang memang bukan hak kita, sedekahkan atas nama orang yang kita zalimi. Kalau itu juga masih belum bisa pakai ajaza anradit wadhalin, ya udah orangnya kagak ada, minta ridhonya nggak bisa kan, ahli warisnya kagak ada, minta ridhonya nggak bisa, buat sedekah juga kagak ada. Saking susahnya ini orang, ya saking susahnya utangnya puluhan juta, ratusan juta, udah pusing, udah mau nyari kemana, ya minta keridoannya orang yang kagak ada, ahli warisnya juga kagak ada, mau sedekah atas nama orang yang kita zalimi juga duitnya kagak ada. Bagaimana caranya? Maka fal yastaghfir, perbanyaklah oleh kalian minal hasanati, dari perbuatan-perbuatan baik, allati tufiya minha al-ghuraba indal mizan, yang mana amalan baik tersebut ini nanti akan menjadi perbandingan ketika di yaumil mizan, perhitungan amal atas perbuatan zalim yang kita lakukan. Kan ada tuh hadis Nabi Muhammad SAW, sering kita baca itu kalau di broadcast. Nabi bertanya para sahabatnya, wahai sahabatku, tahukah engkau siapa orang yang dikatakan bangkrut? Ya, kata sahabat, orang bangkrut ya orang yang udah punya apa-apa ya Nabi. Bandar udah gak punya, rumah udah gak punya, udah gak punya apa-apa, itu orang bangkrut. Kata Nabi, bukan itu orang bangkrut. Orang bangkrut itu adalah
hari kiamat dia datang menghadap Allah bawa pahala sholat, bawa pahala puasa, bawa pahala haji, pahala umroh, pahala ini, pahala itu. Namun ketika itu datang seseorang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menuntut atas haknya dari orang tersebut. Akhirnya dalam hadis dikatakan annaman kanat hasanatu ukhida min hasanatihi, maka kebaikan-kebaikan orang tersebut dari pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala haji barunya diberikan kepada orang yang dari. Nah, itu tujuan kita memperbanyak amal biar imbasnya, biar nanti ketika berhadapan kita udah punya pahalanya, hasilnya. Kemarin gua kumpulin banyak, tuh bahasanya begitu ya, perbanyak amalan baik, karena kata Nabi nanti pahala-pahala kita itu akan diambil oleh orang yang kita zalimi. Kalau pahala kita belum cukup juga untuk menutupi kekurangan itu, maka dosa orang tersebut dilemparkan kepada kita. Maka wa utiya lil madlum wa man lam yakun hasanatun, apabila orang tersebut tidak memiliki kebaikan, turiha alaihi min sayyiatil madlum, maka dilemparkan ke orang tersebut dari keburukan-keburukan orang yang dizalimi. Wa kutiba dan dicatat kita berilanar, orang tersebut dipastikan orang yang akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila pahala kita rontok habis diambil orang, dosa dia ditumplakin ke kita, ya. Berapa orang yang kita zalimi, berapa orang yang telah kita sakiti, baru satu orang udah habis. Belum ketemu orang yang ono, waduh yang ono belum, waduh yang ono belum. Yang ada dosa dia semua dilempar ke kita, pahala kita baru satu orang udah habis. Ketemu yang ono yang kita zalimi, dilempar lagi dosanya ke kita. Ketemu yang ono yang kita zalimi, dilempar lagi dosanya kepada kita. Semua perbuatan zalim kita itu nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau berkaitan dengan harta, ya, kalau memang di situ ada orangnya, kembalikan wajib hukumnya kepada orang tersebut. Kalau memang tidak ada, bisa dikembalikan kepada ahli warisnya. Kalau memang toh ahli warisnya juga tidak ada, maka sedekahkan harta tersebut atas nama orang yang disakiti, dizalimi tadi hartanya. Kalau memang nggak punya juga, perbanyaklah oleh kalian untuk melakukan amalan-amalan baik, zikir, istighfar buat orang tersebut, ya, agar nanti imbang ketika dia milik wa amal akhlak. Nah, kemudian yang ketiga, perbuatan zalim kita kepada orang lain ini ada kalanya berkaitan dengan harga diri. Tadi kan berkaitan dengan jiwa, yang kedua dengan harta, yang ketiga dengan harga diri. Nah, ulama mengatakan hal yang ketiga ini asyaddu, lebih dahsyat, lebih mengerikan minal amwal, daripada kita menzalimi harta orang. Karena kalau udah kaitannya harga diri, ya diinjek-injek, kalau bahasanya harga diri kita udah diinjek-injek, repot ya. Sampai kiamat nggak bakal gua maafin lo, biasanya kalau udah sampai sakit hati tuh. Makanya jangan sampai kita ya gibahin orang, namimah. Karena kalau orang udah sakitnya tuh di sini dan mengena hati, udah itu sulit untuk diobati. Ya. Makanya sangat hati-hati diantaranya ya yang berkaitan dengan harga diri orang. Faqad dzakara ba'dul muhaqqiqil a'immah bima tafsilan hasanan 'ala akhwatul wujuh fi hadzal. Sungguh para ulama muhaqqiq sebagian dari mereka merinci tentang masalah ini, dan ini yang lebih hati-hati. Jadi cara menanggulanginya. Kalau yang berkaitan dengan nyawa kan berarti kita dibahas dengan nyawa, nggak ada cara lain dong. Kalau cuma di penjara 10 tahun, 20 tahun, seumur hidup di akhirat tetap nanti dituntut ya. Kalau kaitan dengan harta, wajib membalikan harta tersebut. Nah, ini sekarang yang berkaitan dengan harga diri,
di sini bahwa anak tilkal madlam in kana ghibatan, apabila perbuatan dolim kita yang berkaitan dengan harga diri orang, ini kan nanti ada macam-macam bentuknya. Ini berkaitan dengan ghibah, ngomongin orang, itu kan harga diri. Kita diomongin orang, dijelek-jelekin orang, difitnah orang, ya, dan lain sebagainya. Itu kan berarti dia menjatuhkan harga diri kita, memframing kita. Istilahnya kalau bahasa politik itu kan namanya menjatuhkan, ya, itu bahaya. Apabila berkaitan dengan ghibah, berarti menjatuhkan harga diri, ngomongin seseorang, kalau namimah atau adu domba, ya, biar ini hubungi nama ini berantem, bagaimana caranya, ya. Maka di situ ada dua kriteria. Ada kalanya ghibah yang kita lakukan ini telah sampai kepada orang yang kita ghibahi. Ada kalanya ghibah yang kita lakukan nggak sampai ke orang tersebut, belum dengar infonya tentang ghibah kita berdua. Kalau ghibah yang kita omongin tentang si fulan ternyata sampai kepada si fulan, maka tidak ada cara lain lagi, udah wajib hukumnya kita harus datang ke orang tersebut, minta maaf, minta kehalalannya biar dia maafin kita. Dan itu dong caranya. Soal kita ngomongin si fulan begini, ternyata dia dengar, dia tahu, nggak ada cara lain kecuali kita datang ke orang tersebut, kita minta maaf kepada orang tersebut sampai betul-betul dia memaafkan kita. Nah, kalau dia nggak maafin, ya sudah, nanti tunggu yaumul kiamat balasannya, ya caranya. Nah, kemudian kalau ghibah yang kita lakukan, kita udah ghibahin orang ini, kadang belum dengar, belum sampai ke sana, maka caranya jangan ghibah yang kita lakukan ini kita informasikan ke orang tersebut. Kalau belum sampai, jangan kita sampai, dan nggak perlu kita minta maaf dalam artian terkhususan dari ghibah tersebut. Minta maaf ya, tadi anak ngomongin itu begini. Jangan kita sampaikan, karena kalau kita sampaikan itu akan menambah sakit derita orang yang kita ghibah. Lo bisa tambah sakit hati, kurang ajar kan? Bisa malah sakit hati, bisa malah timbul dendam, bisa malah timbul yang namanya inqita'il rahim, memutus tali silaturahmi. Ini malah lebih bahaya kalau sampai kita malah informasikan itu ke orang tersebut. Ya, ternyata lu begini, ya itu dia marah-marah gara-gara kita informasikan. Jadi jangan caranya. Kalau memang belum sampai, kita nggak usah dikasih tahu, nggak usah minta maaf, ya. Minta maaf secara umum boleh, maafin anak ya. Kalau kan biasa begitu orang dulu tuh, kalau ketemu maafin secara umum, tidak secara khusus atas perbuatan ghibah. Kalau memang belum sampai, jangan sekali-kali kita informasikan perbuatan ghibah tersebut, karena fayurisu minal hibbi wal inqita'il mawaddah. Karena itu akan mewariskan yang namanya sifat dendam dan memutus tali silaturahmi. Maka caranya bidzalika kasratul istighfar lahu, yaitu dengan kita banyak-banyak beristighfar. Doa istighfar tersebut kita doakan untuk orang yang kita ghibahi. Doain ampunan buat dia, itu caranya. Gak perlu kita informasikan, gak perlu kita minta maaf dengan kita menyesali, menyudahi perbuatan ghibah kita. Kita minta ampun, doa untuk orang yang kita ngomong, itu caranya. Kalau kita ghibahin orang, ghibahnya belum sampai ke orang tersebut, tapi kalau udah kadang sampai, buru-buru kita meminta maaf kepada orang tersebut. Nah ini itulah aja. Dosa juga, walaupun dia nggak mendengar, kita beristighfar aja. Kita yang ngomong ini, ya. Maka kita harus bertobat dari perbuatan ghibah tersebut. Kemudian kita nggak perlu informasi ke dia. Ini bagi kita pelakunya, nggak perlu kasih tahu, minta maaf dia, nggak perlu, dah. Cukup kita istighfar buat orang tersebut. Kita doain dia biar diampuni dosanya Allah. Nah, karena kita sudah berbuat dosa sama dia. Khawatir kalau kita informasikan ke dia, maaf ya anak tadi ngomongin ente gini-gini, dia bukan malah maafin kita, malah jadi sakit hati.
hati, malah timbul rasa dendam, malah bisa memutus hubungan tali silaturahmi. Apalagi karyawan atau bosnya, bos saya tadi ngomongin bos begini ente dipecat bisa-bisa besok kalau bilang begitu. Kan biasanya sering dibagiin anak buah ya, bos begini, bos begini, bos begini. Biasanya yang sering ngomong itu anak buah kepada bosnya paling enak ya, dosanya dikasih kepada orang yang juga ini ya, harus kita pahami dalam masalah ini. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kita lanjutkan lagi tentang masalah daripada sholatul jamaah kita yang kemarin masih tertunda ya. Di antaranya pada pembahasan kita yang kemarin adalah ada mutaqaddimin ala imamin, tidak mendahuluinya makmum atas imamnya. Kemudian juga disunahkan bagi kita untuk merapatkan yang namanya barisan sholat. Wa minas sunan al-muhmalah, karena dari sunnah-sunnah yang sering dilalaikan, dilupakan oleh kebanyakan kita, ada taswiyatus subuh, meratakan daripada barisan sholat. Karena dalam hadis Nabi Muhammad SAW dikatakan aqimu sufufakum, kata Nabi, luruskanlah, tegakkanlah sop barisan kata kalian. Wallahi la tuqimunna sufufakum aw la yukhalafanna Allahu baina qulubikum. Demi Allah, andai kalian tidak mau merapatkan dalam barisan sholat kalian, niscaya Allah akan mencerai-beraikan hati-hati kalian. Penyakit umat Islam yang sekarang ini adalah cerai berkelompok-kelompok, masing-masing. Akhirnya Islam kelihatan banyak, tetapi kekuatannya lemah karena mereka berdiri sendiri. Kalau jauh kita lihat aja Timur Tengah, Israel itu negara non-Muslim sendirian di tengah-tengah dikelilingi negara Muslim. Ada Mesir, ada Irak, ada Iran, ada Lebanon, ada ini. Israel sekuncret ya, dari Amerika kepentingan minyak, kepentingan politik ada juga ya, karena tidak bersatunya mereka, terpecah belahnya mereka. Jadi jangan sampai kasus seperti ini melanda negara kita, negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Arab Spring itu bukan ada, Mesir hampir saja terjadi perpecahan, Tunis, Irak sampai sekarang gak kelar-kelar, Yaman sampai gak kelar-kelar, Suriah sampai sekarang gak kelar-kelar, hancur Timur Tengah. Mulai masuk di Indonesia itu pas pemilu tahun kemarin, untung ulama-ulama kita mereka sadar ya, ulama-ulama udah bergerak kan, kita mah para ulama alhamdulillah masih dijaga, dilindungi sampai sekarang ya. Kesatuan dan persatuan kita ini penting dijaga ya. Tentang beda pilihan itu luar biasa ya, yang penting jangan sampai memutus hubungan tali silaturahmi. Berbeda pilihan namanya pesta demokrasi, bebas kita memilih, kan ada pilih yang mana, jangan saling gontok-gontokan, jangan saling menghujat satu sama lain. Lewungsernya masing-masing mau dipaksa bagaimana kan gitu ya. Jangan sampai gara-gara hal seperti itu yang dulu kemarin saya katakan, kita bela-belain berantem sama teman, berantem sama keluarga, putus kali silaturahmi gara-gara apa? Gara-gara ngerebutin kursi buat orang, bukan kursi buat kita. Kan geblek namanya. Orang yang dapat kursi, kita di sini yang berdarah-darah kan begitu. Geblek apa enggak? Geblek, kita yang berdarah-darah ya, yang dapat kursi orang, berarti kita bela-belain jual duduknya orang ya. Mudah-mudahan ini semua bisa dipelajari. Nah, ini diantaranya
agar hati-hati umat muslim ini disatukan oleh Allah, yakni dapatkanlah di dalam setiap barisan-barisan sholat kalian. Wa qala birrullah wa istahabu qabla takbiratul ihram, disunahkan imam sebelum takbiratul ihram ayyamurahum imam memerintahkan bitasmiyatis subuh untuk meratakan barisan sholat. Ka'ayyakula istawu rahimahullah, istawu rahimahullah, au sufufakum fa inna tasmiyatas subuhi min tamamis sholat. Istawu itu dia sama-sama ratakan barisan-barisan sufufakum, sob kalian. Inna taswiyatas suhuf, karena sesungguhnya rapatnya, lurusnya barisan sholat minta maafis sholat, dari kesempurnaan sholat. Sunnah bagi imam sebelum sholat dia nengok ke belakang, mengarahkan jamaahnya untuk merapatkan barisan sholat. Itu sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Istawu rahimahullah boleh, atau sufufakum wa inna tasbiyatas sufufi min tamamis sholat as-sholat jami'ah rahimahullah. Ya, itu etikanya. Wa ayat tabita, ya, kemudian menolehnya imam yaminan wa shimalan, ke kanan ke kiri, ya, di antara ablag karena itu lebih ablag, lebih jelas di dalam memberikan informasi. Dia tahu benar rapi kalau dia tak berjamaah. Itu etikanya di dalam berjamaah. Nah, kemudian di antara daripada syurutul jamaah ilmun bintiqali imamin biru'yatin lahu aw libati saubin aw sima'in li sautihi, yakni mengetahuinya makna. Ini menjadi catatan penting, ya. Bintiqalil imamin, dengan geraknya imam dari gerakan-gerakan sholat. Jadi makmum harus tahu dari gerakan-gerakannya sholatnya imam, dari dia ruku, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud lagi, berdiri lagi. Syaratnya, ya, ilmu mengetahuinya makmum atas bergeraknya imam dari gerakan-gerakan sholat. Yang pertama, biru'yatin lahu, dengan cara melihat langsung pada imamnya. Jadi ada syaratnya. Aw libat disobin, atau dengan cara melihat sebagian sob barisan yang ada di depannya imam. Tasalsul, sambung menyambung. Kebetulan kita bagian belakang, lihat langsung ke imam nggak bisa, maka kita bisa melihat orang yang ada di depan kita. Maka posisi orang yang di depan kita, ya, ini statusnya seperti imam bagi kita. Berarti kita tidak boleh mendahului gerakan dia, ya, di dalam takbiratul ihram dan gerakan-gerakan lainnya, kalau kita tidak bisa melihat imam langsung. Au sima'i sautihin, atau dengan cara mendengar suaranya imam. Gak bisa melihat langsung, gak bisa melihat garisan sholat karena mata kita buta misalkan, tapi kita bisa dengan telinga. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Caranya, ya, al-sauti mubalighin sikotin, atau dengan mendengar suaranya mubalik yang dapat dipercaya. Mubalik itu berarti orang yang menyampaikan suaranya imam, sikoh yang dapat dipercaya. Ya, jadi nggak sembarangan balik itu, ya. Kalau di Mekah itu, kalau kita lihat bulan puasa, sholat tarawih itu kan ada. Walaupun orangnya yang menjadi mubalik ini nggak sholat, tetap sah, boleh kita dengerin suaranya dia. Itu mubalik malah di itu Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, karena syarat ini harus sikoh. Sikoh itu dapat dipercaya, berarti harus adil.
Jadi adil itu kan ada dua kriteria, adil fil riwayah wa adil fil syahadah. Adil fil syahadah itu untuk kesaksian kita, jadi saksi harus adil, jadi wali harus adil, saksi dalam persidangan harus adil. Nah, syaratnya adil fil syahadah ini yang terpenting orang tersebut ini dalam kesehariannya tidak menampakkan perbuatan maksiat secara zahir. Ya kayak kita ada foto-fotoan kita ini bisa dijadikan saksi nikah. Orang-orang yang ahli maksiat diubah perbuatan maksiat yang kan sah itu jadi saksi nikah karena dia tidak ada syahadah. Ada juga satu riwayat, kayak itu syaratnya ada riwayat, ada riwayat di dalam meriwayatkan. Di dalam masalah hadis itu ada riwayat yang pertama dia harus sikoh, yang kedua dia cerdas, yang ketiga dia tidak pernah melakukan perbuatan fasyihah, perbuatan jelek, tidak pernah makan sambil jalan, minum sambil jalan, ya nongkrong di pinggir jalan, itu sudah menghilangkan sifat keadilan. Rawi seperti itu hadisnya tidak diterima karena dia dikatakan orang yang tidak adil di dalam riwayat, orang yang sembarangan hidupnya, walaupun itu bukan dosa, makan sambil jalan, minum sambil jalan, itu dikatakan tidak adil berriwayat. Nah, ini lebih tinggi lagi syaratnya. Nah, dalam mubalik ini syaratnya adil berriwayat. Nah, ulama mengatakan speaker pengeras suara ini bisa dimasukkan dengan adil berriwayat karena dia nggak bakal bohong. Ya, speaker kan suara langsung, makanya disyaratkan adil berriwayat. Itu kenapa? Dia menginformasikannya nggak bohong. Ya, jadi harus mengetahui yang makmum atas geraknya imam, baik yang pertama dengan melihat langsung atau melihat sebagian sholat, atau dengan mendengar suara imam langsung, atau dengan mendengar suara mubalik atau speaker. Kemudian wa minha istima'uhuma al-imam wal ma'mum bi makanin kama umida alaihi al-jamaah fil usri al-khaliyah. Yang selanjutnya adalah syaratnya harus berkumpulnya antara imam dan makmum dalam satu tempat yang sudah dipersiapkan ya di dalam pelaksanaan sholat jamaah. Harus berkumpul dalam satu tempat. Karena masjid, maka apabila imam dan makmum ini berada di masjid, ini kan kasusnya nanti imam di masjid, makmumnya di luar masjid, atau imamnya di luar masjid, makmumnya di masjid. Itu hukumnya bagaimana? Karena syaratnya harus berkumpulnya antara imam dengan makmum. Ini syaratnya. Kalau tidak berkumpul nggak sah berarti. Ya. Wa minhu jidarun wa rahabat. Nah, termasuk dari bagian masjid. Nah, kalau sholatnya di masjid, imamnya di masjid, makmumnya di masjid, rohabah itu pelataran. Kalau memang itu sudah dipastikan itu pelataran punya masjid, maka orang yang sholat di pelataran masih dimasuki orang yang sholat di masjid. Tapi kalau pelataran sebenarnya bukan punya masjid, ya pinjam jalan, ya buat halaman masjid, itu berarti bukan dihukumi punya masjid, ya. Kemudian wa huwa mawdu'un ittisala bihi wa hayyun li maslahatihi. Kemudian yang bukan termasuk daripada masjid adalah harimul masjid. Harim itu adalah emperan, tempat turunnya air hujan, tempat jatuhnya tanah, tempat naruh sendal, itu namanya harim, emperan masjid. Dan itu bukan termasuk daripada masjid. Maka kalau masih di dalam masjid, ini tidak disyaratkan apa-apa yang terpenting antara imam dengan makmum ini tidak mendahului di dalam berdirinya. Ya, maksudnya seabrek-abrek berdirinya selapangan bola, imamnya di depan, makmum belakang sah. Ya, kalau dalam masjid bisa imamnya di sono, makmumnya di atas sah. Yang terpenting imamnya ini bisa berjalan menuju imam dengan kondisi apapun, ya, baik itu secara miring ke depan atau mundur baru muter. Karena nanti kalau sholatnya di luar itu syaratnya si makmum harus bisa menuju imam dengan syarat jalannya nggak boleh mundur. Karena kalau dia mundur berarti kan dia sudah mengembalikan kiblat ke arah kiblat. Kalau miring boleh.
ya. Tadi di sini, itu ya di sini, begini, baru sampai imam sah. Tapi kalau ini di sini, di tembok, ini di sini, dia mundur dulu baru bisa masuk, tak sah. Ya, karena dia memalingkan dirinya ketika menuju imam dari arah kiblat. Jadi kalau di dalam masjid sah-sah saja. Yang terpenting tidak terpisah di dalam ruangan. Misalkan dalam masjid ada ruangan lain, ruangan tersebut terkunci rapat sehingga makmum tidak bisa menuju kepada imam, maka dalam kasus seperti itu tidak sah sholat jamaah. Atau digenteng tapi gak ada tangganya buat dia turun, itu juga sholatnya tidak sah, berjamaahnya tidak dikatakan sah. Ini ketika di dalam masjid. Kemudian walau kana haduma bihi al-masjid wal akhar kharijahu. Nah, kalau yang satu di masjid, yang satu di luar masjid, maka labudda ya disyaratkan di situ ma'aqul bil masafah, harus jarak tempuhnya tidak melebihi la yasidu ma bainahuma ala sulusumi'ati dzira'in, tidak melebihi 300 kilo, kurang lebih 150 meter. Imamnya di sini, makmumnya di luar sono, lebih dari 100 meter. Nah, hitungnya 100 meter itu di akhir daripada jamaah barisan sholat. Misalkan barisan sholat sampai depan pintu, dan itu terakhir di situ kita berdiri di ujung sono, lebih dari 150 nggak sah. Ya. Yang penting jarak kita dengan imam tidak melebihi dari 150 meter. Kalau imamnya di masjid, kitanya di luar masjid. Yang pertama. Yang kedua, ada muhairin bainahuma, tidak adanya penghalang antara kita dengan imam yang na'ukururan wa'urukiyat, tadi yang mana bisa menghalangi kita untuk sampai ke imam. Makanya kemarin sholat ini ya agak salah ketika ini pintu ditutup, sana ditutup, karena makmum itu sudah di luar sholat ya, sudah luar yang bagian di dua ruangan. Karena nanti yang perempuan itu nggak bisa menuju ke imam, walaupun itu pakai satir. Pemislu asyidru al-markhah, satir yang selain berekin itu juga termasuk. Walaupun secara fisik bisa kita terabas, tapi itu termasuk penghalang yang menghalangi seorang makmum bisa sampai kepada imamnya. Ini banyak di kasus-kasus masjid yang pelaksanaan sholat Jumatnya itu dia berada di luar, tetapi untuk menuju kepada imam ini terhalang atau jalannya mundur. Wallahu a'lam. Ya mudah-mudahan ya. Jadi bahasan kita ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita pemahaman yang mudah, ya pemahaman yang betul-betul tadi, sehingga kita bisa mengamalkan daripada pembahasan pada malam hari ini. Amin. Ya Rabbal alamin. Rabbana fa'alna bima 'allamtana ya alimna alladhi yaqbalu wa qina faqi ahlana wa qarabatina nabiyina ma'al qadri utawadaka rabbi wa bika bikum lima tardati qawlan wa qila bi'rah wa rasukil kulla halalan daima wa akhillah ki'la man akhba bil khair wa nafaqula syarfan masri ala kula sunu wa aqilum bitomikabir amin wa bi'ana rabbana kulati qawlan latiana rasulman wa bi'ir wa sulam ta'ala man syadda wa su'adu ghaita usad mustawat manal haqidana wal waqati kita bina shishifa wal lali rabbi surah wa sallallahu wa sallam diudak Waj'alna iman syai'iri taqbalatu walina waliyam syai'wala taj'alna iman khalaq wa asfah subhanallah iman wakil iman mawla iman asyik la hawla wa la quwwata illa billahi lalati wa bihi wa sallallahu wa ta'ala biasa wa